masyarakat dengan pengumuman resmi yang benar-benar telah ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah. Artinya, sekalipun sebuah kabar telah ramai dibahas dan terdengar sangat meyakinkan, Bapak Ibu tetap perlu menempatkan informasi tersebut dengan sikap yang tenang, bijak, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Sebab pelaksanaan kebijakan publik, terutama yang menyangkut anggaran negara, gaji, pensiun, dan pembayaran massal kepada jutaan penerima, tentu tidak cukup hanya berhenti pada pembahasan di media atau penjelasan yang beredar, melainkan memerlukan kesiapan regulasi teknis, kesiapan anggaran, kesiapan administrasi, kesiapan sistem, serta koordinasi lintas lembaga. Disinilah kemudian nama Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan lembaga terkait lainnya ikut masuk ke dalam pembahasan. Seperti kita ketahui bersama, selama ini pembayaran pensiun bagi pensiunan ASN sangat lekat dengan peran PT Taspen sebagai mitra utama penyaluran manfaat pensiun dan tabungan hari tua. Maka setiap kali muncul kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan, penyesuaian manfaat, atau pembayaran rapel, masyarakat biasanya langsung mengaitkannya dengan PT Taspen. Hal ini wajar karena bagi sebagian besar pensiunan, Taspen adalah lembaga yang paling dikenal dalam urusan pencairan hak pensiun. Karena itu pula, ketika ada kabar bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan pembaruan sistem pembayaran atau penataan pengelolaan dana pensiun, isu tersebut langsung mendapat perhatian luas. Banyak yang bertanya-tanya apakah nantinya Taspen masih tetap menjadi mitra utama, apakah mekanisme pembayarannya berubah, apakah penyaluran akan menjadi lebih cepat, apakah layanan akan lebih mudah, dan apakah perubahan tersebut akan berdampak terhadap proses pencairan gaji maupun rapel pensiun. Semua pertanyaan itu sangat wajar, sebab perubahan sistem pembayaran tentu akan menyentuh langsung aspek kepraktisan, kepastian, dan kenyamanan bagi para pensiunan. Dalam pembahasan yang beredar, sempat pula dijelaskan bahwa pemerintah ingin mewujudkan sistem pengelolaan dana pensiun yang lebih efektif, efisien, aman, dan transparan. Tujuan semacam ini tentu terdengar baik dan memang sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin modern. Di masa sekarang, masyarakat ingin segala urusan menjadi lebih jelas, lebih cepat, dan lebih mudah dipantau. Dalam konteks pensiun, para penerima manfaat tentu ingin agar pencairan tidak terlambat, prosedur tidak berbelit-belit, informasi mudah diakses, dan apabila ada perubahan kebijakan, penjelasannya bisa diterima dengan terang serta tidak menimbulkan kebingungan. Karena itulah, setiap wacana reformasi pengelolaan dana pensiun selalu menarik perhatian. Namun sekali lagi, yang perlu dipahami adalah bahwa tujuan reformasi yang baik perlu diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang matang. Sebab sebaik apapun konsep di atas kertas, kalau implementasinya belum siap, masyarakat justru bisa bingung. Maka kesiapan lembaga, infrastruktur, aturan teknis, serta sosialisasi kepada para pensiunan menjadi hal yang sangat penting. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita kembali ke topik utama tentang 5 golongan penerima rapel tertinggi, maka inti pembahasannya sebetulnya terletak pada kombinasi antara dua hal, yaitu persentase kenaikan dan besaran dasar penghasilan. Semakin tinggi dasar penghasilan pensiun seseorang, dan semakin besar persentase penyesuaiannya, maka semakin tinggi pula nominal rapel yang akan diterima apabila dibayarkan sekaligus untuk beberapa bulan. Itulah logika utamanya. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila golongan IFA, IVB, IVC, IVD, dan IVE disebut sebagai kelompok yang paling berpotensi memperoleh rapelan tertinggi. Di antara 5 golongan tersebut, biasanya subgolongan yang lebih tinggi lagi akan mendapat sorotan lebih besar karena secara nominal dapat melampaui yang lain. Tetapi dalam pembahasan populer, kelima golongan itu sering dirangkum sebagai 5 lapisan utama dalam kelompok golongan IV yang menempati urutan teratas penerima rapel. Jika dibandingkan dengan golongan I, 2I, dan tetra I, tentu kelompok golongan IV terlihat paling menonjol dari segi nominal. Inilah yang kemudian memunculkan istilah menyentuh angka fantastis, meskipun tentu fantastis atau tidaknya sebuah nominal dapat dipandang berbeda oleh tiap orang. Yang juga perlu dicatat Bapak Ibu adalah bahwa pembahasan tentang rapel tidak bisa dilepaskan dari unsur waktu. Rapel muncul karena ada hak yang seharusnya dibayarkan sejak suatu tanggal mulai berlaku, tetapi pencairannya dilakukan belakangan. Karena itu, banyak orang selalu menunggu kepastian mengenai bulan berlakunya kebijakan dan bulan pembayarannya. Disinilah kemudian muncul perhatian besar pada istilah mulai berlaku Oktober dan dibayarkan secara rapel pada bulan berikutnya atau skema sejenis yang kerap dibicarakan. Selisih waktu inilah yang melahirkan rapelan. Semakin panjang rentang waktu yang dihitung, tentu semakin besar total rapel yang diterima.
Tetapi bila rentangnya pendek, jumlahnya juga menyesuaikan. Oleh karena itu, setiap kali masyarakat mendengar kabar tentang rapel, hal pertama yang dicari adalah sejak kapan ketentuan itu berlaku dan kapan dana akan benar-benar masuk ke rekening. Kedua informasi itu sangat menentukan ekspektasi masyarakat terhadap nominal yang akan diterima. Bagi Bapak Ibu pensiunan, pencairan rapelan memang membawa makna yang cukup besar. Ada yang memanfaatkannya untuk kebutuhan pokok, ada yang menggunakannya untuk biaya kesehatan, ada yang menyisihkan sebagian untuk tabungan, ada yang membantu anak atau cucu, dan ada pula yang sekadar merasa lebih tenang karena memiliki cadangan dana tambahan. Kita semua memahami bahwa masa pensiun adalah masa yang seharusnya dijalani dengan tenang dan bermartabat. Setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara, tentu para pensiunan berharap hak-haknya dipenuhi dengan baik, tepat waktu, dan penuh kepastian. Karena itu, kabar apapun yang berkaitan dengan penyesuaian gaji, tunjangan, dan rapelan pasti akan selalu disambut dengan penuh perhatian. Bahkan seringkali bukan hanya nominal yang membuat orang tertarik, melainkan juga rasa dihargai yang muncul ketika negara dianggap memberikan perhatian kepada para pensiunan. Perasaan itulah yang tidak kalah penting. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di tengah maraknya informasi yang beredar, para pensiunan kerap dihadapkan pada banjir kabar yang simpang siur. Ada judul yang sangat meyakinkan, ada narasi yang terdengar sangat pasti, ada angka-angka yang membuat orang bersemangat, tetapi belum tentu semuanya berasal dari sumber resmi atau sudah benar-benar ditetapkan. Karena itu sangat penting bagi Bapak Ibu untuk tetap menjadikan pengumuman resmi pemerintah, keterangan lembaga berwenang, dan informasi dari mitra bayar yang sah sebagai pegangan utama. Narasi di media, video, dan pembahasan publik memang bisa menjadi bahan awal untuk memahami isu, tetapi kepastian tetap harus menunggu saluran resmi. Sikap semacam ini penting agar Bapak Ibu tidak terburu-buru percaya, tidak mudah cemas bila ada perubahan kabar, dan tidak kecewa apabila informasi yang sebelumnya terdengar pasti ternyata masih berupa wacana atau menunggu proses lebih lanjut. Meskipun demikian, sebagai bahan pembahasan, gagasan tentang 5 golongan penerima rapel tertinggi tetap menarik karena setidaknya memberikan gambaran logis tentang siapa yang akan paling terdampak secara nominal apabila ada penyesuaian besar terhadap gaji pensiun. Dan dari sudut pandang perhitungan, memang masuk akal bahwa golongan IV berada di urutan atas. Hal ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi dari struktur penggajian dan kepangkatan yang sejak awal memang bertingkat. Mereka yang mencapai golongan lebih tinggi umumnya telah memiliki masa pengabdian yang panjang, tanggung jawab yang lebih besar saat masih aktif, serta jenjang karier yang lebih tinggi. Maka ketika pensiun, hak dasar yang melekat pada mereka juga berbeda. Karena itu, jika terjadi kenaikan berdasarkan persentase, hasil nominalnya secara alami akan lebih tinggi pula. Dengan demikian, perbedaan nominal antar golongan bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan sesuatu yang memang sudah menjadi konsekuensi dari sistem yang berlaku. Kalau kita membayangkan situasi di lapangan, tidak sedikit Bapak Ibu pensiunan yang setiap awal bulan selalu mengecek informasi pencairan, memastikan saldo masuk, atau menanyakan kepada sesama pensiunan apakah pembayaran sudah diterima. Kebiasaan ini menunjukkan betapa pentingnya jadwal pembayaran pensiun dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika ada kabar bahwa pada suatu waktu tertentu mungkin akan ada tambahan rapelan atau tunjangan tertentu, antusiasme itu pun menjadi berlipat ganda. Ada yang mulai menghitung-hitung perkiraan, ada yang membandingkan dengan golongan teman atau kerabat, ada yang berharap mendapat nominal tertentu, dan ada pula yang menunggu sambil terus bertanya apakah kabar itu benar. Semua ini menunjukkan bahwa informasi finansial bagi pensiunan bukan sekadar berita, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan nyata. Oleh karena itu, penyampaian informasi semacam ini harus dilakukan dengan hati-hati, jujur, dan tidak berlebihan agar tidak menumbuhkan harapan palsu. Bapak Ibu sekalian, selain soal rapel, pembahasan yang beredar juga sering mengaitkan adanya tambahan komponen lain seperti tunjangan wajib yang disebut akan disalurkan bersamaan. Istilah ini tentu membuat topik semakin menarik karena artinya bukan hanya ada rapel tetapi ada kemungkinan komponen lain yang juga ikut masuk dalam pencairan. Namun lagi-lagi perlu dipahami bahwa setiap komponen pembayaran harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang jelas, dan waktu pencairan yang jelas. Dalam praktik administrasi keuangan negara, setiap rupiah yang dibayarkan tentu harus didukung oleh aturan. Karena itu, ketika masyarakat mendengar adanya tambahan tunjangan, hal yang paling bijak adalah menunggu rincian resmi mengenai nama komponen, dasar hukumnya, besaran nominal, serta siapa saja yang berhak menerimanya.
Jangan sampai istilah yang terdengar menguntungkan justru menimbulkan kebingungan karena tidak dijelaskan dengan lengkap. Pada akhirnya, kalau ditarik menjadi satu garis besar, narasi mengenai 5 golongan penerima rapel tertinggi ini menggambarkan 3 hal penting. Pertama, adanya harapan besar dari para pensiunan terhadap peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian gaji dan pembayaran rapel. Kedua, adanya perhatian masyarakat terhadap perubahan sistem pengelolaan dana pensiun agar semakin baik. Ketiga, perlunya kehati-hatian dalam menyikapi setiap informasi agar yang dipegang oleh masyarakat benar-benar informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. 3 hal ini saling berhubungan. Harapan yang besar tentu harus dibarengi dengan informasi yang akurat. Perubahan sistem yang baik harus dibarengi dengan kesiapan pelaksanaan. Dan pembahasan mengenai angka-angka yang menarik harus dibarengi dengan pemahaman bahwa kebijakan publik selalu memerlukan tahapan formal sebelum benar-benar berjalan. Kalau Bapak Ibu bertanya, lalu siapa 5 golongan yang paling sering disebut sebagai penerima rapel tertinggi? Maka jawabannya tetap mengarah kepada golongan IFA, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Inilah kelompok yang paling sering muncul dalam pembahasan karena berada di puncak struktur golongan ASN. Bila penyesuaian dihitung berdasarkan persentase yang lebih tinggi dan dasar penghasilan mereka memang lebih besar, maka wajar jika mereka disebut sebagai penerima rapelan paling tinggi. Tetapi apabila pertanyaannya adalah apakah nominalnya sudah pasti sekian, apakah tanggal pencairannya sudah pasti, dan apakah semua komponen tambahan pasti dibayarkan pada waktu yang sama, maka jawaban yang paling bijak adalah tetap menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Dengan demikian, kita bisa membedakan mana pembahasan yang bersifat perkiraan, mana yang bersifat analisis logis, dan mana yang benar-benar sudah menjadi keputusan final. Bapak Ibu semua yang kami hormati, memasuki tahun 2026 ini, tentu banyak dari kita berharap agar berbagai urusan terkait pensiun menjadi semakin baik. Kita berharap pelayanan lebih cepat, informasi lebih terang, kepastian pembayaran lebih terjaga, dan bila memang ada kebijakan penyesuaian, pelaksanaannya dilakukan secara adil.